Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang dua studi kasus, yaitu Amazon dan Zara. Perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri adalah Martinus ADM Median, lalu teman saya adalah Reka Ayu Grastikasari, ada Gilang Ramadhani, M Zakia Aflak, lalu Rangga Prasetya. Next. Oke, pada studi kasus yang pertama kita akan membahas tentang Zara. Informasi ini kami dapat dari studi kasus tentang manufaktur dan retail pakaian, yaitu Zara merupakan jaringan toko yang dimiliki oleh Inditex, produsen dan pengecer pakaian terbesar di Spanyol. Tahun 2012, Inditex melaporkan sekitar 16 miliar euro dari lebih 6.000 gerai retail di sekitar 86 negara. Zara berkembang pesat dengan strategi yang responsif terhadap perubahan tren dan harga yang terjangkau. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk dari permintaan pelanggan yang berubah-ubah. Lalu, siklus desain ke penjualan yang lebih tradisional rata-rata lebih dari 6 bulan dapat dicapai oleh Zara dalam kurun waktu 4-6 minggu saja. Akibat kecepatan itu, kemungkinan Zara untuk memperkenalkan desain baru dari produknya setiap minggu dan mengubah 75% tampilan barang dagangannya setiap 3-4 minggu. Lalu produk Zara lebih cocok dengan preferensi pelanggan daripada produk pesaing. Zara menjual sebagai besar harga produknya dengan harga penuh dan memiliki sekitar setengah penurunan harga di tokonya dibandingkan dengan pesaingnya. Next. Lalu yang berikutnya adalah dalam memproduksi pakaian ini, Zara menggunakan kombinasi sumber fleksibel dan cepat di Eropa. Kebanyakan adalah di Portugal dan di Spanyol. Lalu berbeda dengan kebanyakan produsen pakaian jadi yang memindahkan produksi ke Asianya. 40% kapasitas yang diproduksi milik Inditex, sisanya dialihdayakan. Produk dengan permintaan tidak pasti berasal dari Eropa. Produk yang dapat diprediksi dari Asia. 40% pembelian barang jadi dan sebagian besar produksi internal ini terjadi setelah musim pemesanan dimulai. Sedangkan yang sebanding dengan produksi setara 20% setelah dimulai musim penjualan untuk pengecer biasa. Dengan daya tanggap dan penundaan keputusan hingga tren yang diketahui, memungkinkan Zara untuk mengurangi persediaan dan kesalahan perkiraan. Lalu Zara berinvestasi besar dalam teknologi informasi untuk memastikan bahwa data penjualan terbaru tersedia untuk mendorong keputusan pengisian ulang dan produksi. Informasi tentang Zara tadi kelanjutan dari slide sebelumnya, yaitu pada tahun 2012 Inditex mendistribusikan ke toko-tokonya di seluruh dunia dari 8 pusat distribusi yang berlokasi di Spanyol. Adapun waktu pengirimannya yaitu rata-rata 24 hingga 36 jam untuk toko-toko di Eropa dan maksimal 48 jam di Asia. Terhitung saat pesanan diterima di pusat distribusi hingga pengiriman ke toko-toko. Pengiriman dilakukan beberapa kali seminggu, sehingga hal ini memungkinkan inventaris toko cocok dengan permintaan pelanggan. Adapun soalnya antara lain, yang pertama, keuntungan apa yang didapat Zara dari mengisi ulang tokonya beberapa kali seminggu dibandingkan dengan jadwal yang lebih jarang. Yang kedua, menurut Anda, apakah infrastruktur pengisian ulang responsif Zara lebih cocok untuk penjualan online atau penjualan eceran? Jawaban dari soal nomor 1 tadi yaitu yang pertama, Zara termasuk brand yang berdiri cukup lama. Dikarenakan itu, seiring berjalannya waktu, Zara mengerti dan paham bagaimana para konsumennya menikmati brand dan fashion tersebut dengan cara tetap mempertahankan konsistensinya, mulai dari perkembangan style hingga bahan yang digunakan di bidang fashion. Lebih sesuai juga dengan selera atau minat dari pelanggan yang pastinya sudah kita tahu berubah-ubah.
atau berkembang secara up to date setiap waktunya. Yang kedua, lebih menghasilkan banyak keuntungan karena pasti ada desain yang berbeda di setiap minggunya, sehingga pelanggan akan lebih tertarik untuk membeli produk baru yang dikeluarkan oleh Zara. Yang terakhir, Zara tidak perlu khawatir dengan stok yang lama, karena pasti ada segmentasi peminatnya yang berminat bukan hanya dengan desain, melainkan juga nama besar dari Zara itu sendiri. Baiklah, meneruskan dari outline sebelumnya, tetap di studi kasus yang pertama yaitu tentang Zara. Menurut Anda, apakah infrastruktur pengisian ulang responsif Zara lebih cocok untuk penjualan online atau penjualan eceran? Jadi jawabannya yaitu lebih cocok untuk penjualan online. Mengapa demikian? Jadi pertama itu karena Zara dapat menghemat biaya untuk membuka gerai di seluruh wilayah Indonesia. Jadi e-commerce membantu mempermudah Zara mengenalkan produknya ke seluruh Indonesia tanpa perlu membuka gerai yang sangat banyak. Yang berarti ini dapat menghemat biaya operasional. Yang kedua yaitu konsumen dari penjualan online ini semakin berkembang dengan pesat. Mengapa? Tentu saja karena dengan adanya kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada, tentu pasti sangat mendukung keadaan yang seperti ini. Lalu selanjutnya memasuki studi kasus yang kedua yaitu tentang Amazon, penjualan online. Informasi yang didapat ialah pertama, Amazon itu menjual buku, musik, dan banyak item lainnya melalui internet. Yang kedua, merupakan pula pelopor penjualan konsumen online, lalu berbasis digital, memulai dengan memenuhi kebutuhan pesanan dengan menggunakan buku yang dibeli dari distributor sebagai tanggapan atas pesanan tersebut, lalu juga menambah gudang untuk memungkinkan reaksi yang lebih cepat terhadap pesanan. Lalu pada tahun 2013, Amazon memiliki sekitar 40 gudang di Amerika Serikat dan 40 lainnya di seluruh dunia, yang menggunakan layanan pos Amerika Serikat dan operator paket lainnya seperti UPS dan FedEx untuk mengirim produknya. Pada tahun 2012, biaya pengiriman keluar di Amazon ialah lebih dari 5 miliar dolar. Amazon juga meningkatkan penjualan buku digitalnya setelah mengenal Kindle. Dan yang terakhir di sini ada menambah juga konten audio dan video untuk dijual dalam bentuk digital. Dan untuk informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Di studi kasus yang kedua adalah yang pertama, Amazon selalu memperluas jaringannya secara online. Lalu selain buku, juga menambahkan kategori seperti mainan, pakaian jadi, elektronik, perhiasan, dan sepatu. Lalu di tahun 2009, salah satu akuisisi terbesarnya adalah Zappos, atau pemimpin dalam penjualan sepatu online yang menambahkan banyak variasi produk. Selanjutnya, menurut laporan tahunan Amazon, diperlukan pembuatan 121.000 deskripsi produk dan diunggah lebih dari 2,2 juta gambar ke situs web. Di tahun 2010, akuisisi menarik lainnya dari Amazon adalah Diapers.com yang menambahkan sedikit variasi, tetapi volume pengirimannya cukup besar. Untuk soal yang nomor 1, mengapa Amazon membangun lebih banyak gudang seiring pertumbuhannya? Pertimbangkan rantai pasokan yang terlibat dalam pelanggan memiliki batas dorong atau tarik dan proses masing-masing. Soal nomor satu, jawabannya yang pertama tentunya karena Amazon sudah mengetahui bahwa platformnya sedang bertumbuh cepat sehingga memerlukan banyak tempat penyimpanan atau gudang. Pada dasarnya Amazon merupakan sebuah platform untuk berjualan. Penempatan gudang juga diletakkan secara strategis yang tepat, yakni lebih dekat area metropolitan dan pusat kota, sehingga mereka bisa menggunakan strategi sirkulasi yang baik untuk produk yang disimpan di gudang dan produk dari penjualan pihak ketiga. Lebih memudahkan juga, karena seiring dengan permintaan atau minat dari pelanggan itu sendiri. Lalu Amazon juga ingin memenuhi janji permintaan pengiriman yang cepat, sehingga
perusahaan banyak menempatkan gudang-gudang baru di dekat pasar kota lokal pula. Jadi bukan hanya daerah metropolitan saja, tetapi juga di dekat pasar kota, sehingga memudahkan pengirimannya. Oke, lalu slide selanjutnya. Mengapa Amazon membangun lebih banyak gudang seiring dengan pertumbuhannya? Pertimbangkan rantai pasokan yang terlibat saat pelanggan memesan buku dari Amazon. Karena mereka berbicara secara umum, bukan hanya dalam produk buku saja. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa produk Amazon bukan satu jenis saja, tetapi juga beragam jenis atau variasi. Sehingga Amazon ini perlu memiliki gudang yang berbeda dan bertambah guna menyimpan produk mereka. Amazon juga menyediakan preferensi pilihan pengiriman kepada pelanggan, mulai dari Prime, Customer Delivery, One Day Customer Delivery, First Class Customer Delivery, dan Free Super Saver Delivery. Hal ini dilakukan guna untuk membuat pengiriman produk cepat yang memungkinkan perusahaan menjadi raksasa logistik dan bukan hanya pemain di industri retail. Lalu kedua, identifikasi batas dorong atau tarik dan proses masing-masing. Yang pertama, fase batas dorong, push. Manajemen sirkulasi yang cukup baik untuk menyimpan produk di gudang sendiri. Lalu yang kedua, fase batas tarik atau pull. Amazon telah menjual berbagai produk, mulai dari keperluan edukasi, fashion, maupun sekedar kebutuhan hobi saja. Oleh karena itu, pangsa pasarnya cukup luas dan sangat berfluktuatif. Amazon juga sangat diuntungkan dengan sistem penjualan online, tapi tidak menutup kemungkinan jika Amazon mengalami penurunan. Sebab itu, pada saat mengalami kemenurunan, Amazon akan menerapkan sistem tarik dengan memberikan sale atau penawaran menarik agar konsumen dapat mendongkrak pemasukan ke depannya. Sebagai tambahan pula, penyimpanan produk Amazon ini disimpan pada penjual pihak ketiga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.